bebas, terserah mau membuat angle foto dari mana. Yang penting pembelajaran kali ini menyenangkan. Terima kasih. Salam. Diskusi untuk pembuatan label. Oke, salam guru penggerak. Saatnya proses pencetakan label. Setelah tadi foto-foto, sekarang kita cetak labelnya melalui anak-anak dan tetap semangat. Nah, itu dipilih file dulu sih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tuti Mahriah Sarjana Pertanian selaku Kepala Sekolah Sarjana Imam Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Sugiono selaku Wakapolhukum SMK Imam Sukoharjo. Dan yang kami hormati pula rekan-rekan sejawat Bapak Ibu Guru SMK Imam Sukoharjo. Pada kesempatan siang hari ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di IPA SMK Imam Sukoharjo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita besok di hari akhir selalu mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Ardi Dianto, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo. Doakan mudah-mudahan lulus. Saya akan melakukan sosialisasi filosofi pendidikan Desa Dewantoro dan budaya positif. Sebelum menginjak ke materi, saya ingin mengungkapkan pengalaman saya sebelum ikut guru penggerak. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu guru yang belum ikut program guru penggerak bisa termotivasi untuk ikut IPA. Saya pertama berpikiran bahwasanya seorang guru itu harus dibukukan diri. Jadi tidak jauh-jauh dari kesan dipaksa. Murid atau peserta didik itu mau tidak mau harus nurut sama guru. Apa yang dikatakan guru harus dikerjakan. Entah itu sesuai dengan keinginan hati peserta didik atau tidak, itu harus dilaksanakan. Dan saya berpikiran juga bahwasanya peserta didik itu adalah anak yang baru lahir, itu adalah yang kertas masih kosong, tidak ada coretan atau garis ataupun apapun, dan itu masih kosong. Ternyata setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya berubah pikiran. Karena apa? Karena dari seluruh filosofis yang saya coba, mari kita kupas. Mohon izin. Oke, nanti di Bapak Ibu guru yang kami hormati, modul 1.1 Revolusi Filosofis Pendidikan Dewantoro di sini. Kita ketahui bahwasanya Yajar Dewantoro adalah seorang pahlawan, dan tentunya
sebagai maha guru bagi kita semua selaku guru yang ada di atas bumi. Banyak sekali ajaran atau ilmu yang kita bisa dapatkan dari beliau. Salah satunya adalah teologi pendidikan. Di situ ada ing ngaso sang tulodo ing madya mangkaso dan tuturi handayani. Kebanyakan ini dilupakan, tapi dari sosialisasi tadi tidak ada yang menyebut. Terakhir terjadi pendidikan. Mohon maaf, ini saya sosialisasi sendiri. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu guru. Saya lanjutkan, mohon maaf. Jadi lanjut. Dari pemikiran Kiai Pendidikan Kiai Hadayantoro, dasar pemikiran adalah menuntun. Bahwasanya beliau mengajar itu adalah menuntun, bukan menuntut. Kita dulu sering menuntut kepada anak kalau kita mengajar, dan anak harus ataupun wajib mendengarkan, dan itu juga harus wajib bisa. Tuntutannya adalah nilai bagus, anak pandai, itu dulu wajar. Tapi sekarang dari filosofi Hadayantoro ternyata tidak menuntut, kita menuntun. Diibaratkan atau dianalogikan bahwasanya peserta didik itu adalah anak kandung kita. Kita sebagai, jangan disebut sebagai ibu ya, kalau ibu nanti bapaknya enggak dari orang tua. Kalau orang tua punya anak kandung, pasti dia akan diarahkan atau dituntut ke hal-hal yang baik, benar, dan bagus, sehingga nantinya anak tumbuh berkembang menjadi manusia yang berakhlak seperti anak kandung kita. Jadi tuntutan itu menuntut dalam hal ini adalah kita memperlakukan anak didik kita itu sebagai anak kandung. Itu pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Keselamatan juga tidak hanya di dunia, juga keselamatan di akhirat. Itu adalah wajib bagi kita sebagai seorang pendidik. Menuntut. Pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dari dasarnya, dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya. Jadi di sini kita menuntun juga harus disesuaikan dengan kodrat. Kalau di filosofi Kiai Hadayantoro ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kita harus menuntun anak itu disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Contohnya, kalau kita seorang guru yang ada di pesisir, berarti kita harus mengajarkan kepada anak supaya tahu bagaimana memanfaatkan potensi-potensi lautan yang ada itu kalau di pesisir. Kalau di pegunungan, berarti kita juga harus mampu untuk mengajarkan atau memberi ilmu, bekal ilmu kepada anak didik, bagaimana cara menanam, bagaimana cara membudidayakan, bagaimana cara menjual dan sebagainya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Terus dengan kekuatan kodrat alam. Kodrat zaman, kita selaku pendidik, walaupun sudah umurnya sudah tua, mohon maaf bagi yang sudah tua, ini mau tidak mau sesuai dengan kodrat zaman, mau tidak mau harus menguasai perkembangan teknologi. Bagaimana kalau kita ketinggalan, mohon maaf, adat? Bagaimana kita mau mengajarkan kepada anak didik dengan teknologi yang kekinian apabila gurunya tidak menguasai? Ini jadi permasalahan yang amat sangat fatal. Mau tidak mau, seorang guru harus belajar untuk mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tergilas oleh kemajuan
kemajuan teknologi. Itu Bapak. Itu kebetulan zaman. Lanjut. Seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, dianalogikan oleh Ki Hajar sebagai seorang petani. Sifat petani adalah kerja keras, satu, dan dia tidak mungkin kaya kalau hanya punya satu lahan, tetapi dia bahagia karena apa? Hasil dari panennya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup. Itu jauh dari petani. Tapi dalam Ki Hajar Dewantara, petani di sini ibaratnya adalah seorang guru, dan bibit tanaman yang disemai itu adalah seorang murid. Bagaimana kalau seandainya gurunya tidak punya semangat, tidak mau bekerja keras, akan menghasilkan benih-benih generasi muda yang bagus, pintar, cerdas? Tidak akan mungkin. Seperti halnya dengan petani. Petani tidak akan mendapatkan hasil yang baik apabila dia tidak mau bekerja dengan amat sangat keras. Bekerja sangat amat keras pun kadang-kala banyak sekali cobaan-cobaan yang ada, dan itu tidak akan menjadi patah semangat. Itu adalah wujud dari analogi petani menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini seorang petani yang menanam jagung hanya dapat menuntut tumbuh jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman jagung itu, memberi pupuk juga, dan memberi air, membasmi ulat-ulat yang sebagai hamanya atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu juga dengan seorang guru. Dia akan memberikan secara maksimal, dia akan memberikan dengan sepenuh hati agar menciptakan seorang peserta didik yang pandai, cerdas, dan berakhlak, harusnya seperti itu. Di sini digambarkan bibit apapun keadaannya bibit tersebut, dan jelas tidak akan mungkin sama satu bibit dengan bibit yang lain. Bentuknya pun tidak akan mungkin sama. Tetapi kita sebagai seorang guru, mudah-mudahan dari bibit yang tidak sama nanti akan tumbuh jagung-jagung yang semuanya subur. Seperti itu. Dari lahan yang sama tumbuh kurus, mohon maaf gambarnya kurus. Dari kurus dia menjadi gemuk, berarti adalah indikator kalau kita sudah berhasil. Seperti itu Bapak. Bagaimana seorang guru tidak memberikan praktik baik dan menjadi idola pada peserta didiknya, itu tidak akan mungkin menciptakan peserta didik yang menikmati pembelajaran dari seorang guru tersebut. Bagaimana anak tidak akan datang terlambat apabila bapak itu gurunya datang terlambat? Maksud saya begini. Nah itu contoh. Ini, mohon maaf Bapak. Itu adalah budaya positif salah satunya. Bagaimana apabila kita menyuruh anak didik untuk taat beribadah, apabila kita selalu menunda-nunda waktu kewajiban kita kepada sang kolej? Itu adalah salah satu contoh untuk menjadi panutan kita sebagai guru kepada anak didik kita. Mungkin seperti itu. Mohon maaf. Ini tidak menggurui boten, tapi ini hanya sharing aja. Nah, itu mungkin jadi bisa berhubung di sini ada Bapak Wakil Kurikulum, mungkin bisa jadi masukan. Nanti sebelum ada dan sebagainya bisa diingatkan anak didik kita. Bagi yang muslim silakan ke masjid dan sebagainya. Tidak main game. Nah, seperti itu gimana? Lanjut. Nah, di sini kita lihat tujuan yang lainnya selain keterampilan kognitif yang hard skill, kita juga harus mewujudkan yang soft skill. Bukan soft ya, soft skill. Bukan soft. Dimengerti. Watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikir, perasaan, kehendak, kemauan. Ini kalau di Ki Hajar Dewantara itu dianalogikan adalah pada permainan gamelan. Salah satunya, bagaimana pemain atau
Pengrawit gamelan akan menghasilkan suara yang merdu apabila tidak ada aturannya. Tidak main dengan perasaan. Penabur gongnya langsung mukul, tidak akan terdengar suara yang merdu. Nah, itu dibutuhkan sifat perasaan, pikiran, dan kemauan seperti begitu tadi ya. Jadi mana ada kesempatan atau mana ini bagian saya yang harus saya lakukan, ini yang tidak boleh saya lakukan, bisa membedakan baik dan tidak baik, itu adalah salah satu dari konsep dari budi pekerti. Dan yang menjadi contoh harusnya adalah bapak ibu guru yang ditujukan kepada anak didik kita. Lanjut, bermain. Bagaimana seorang anak akan mengikuti pembelajaran dari seorang guru yang mendengar suara langkah kakinya saja sudah takut. Nah, itu dianalogikan seorang penakut disuruh menonton film horor. Setelah itu ditanya ceritanya bagaimana mas? Bagaimana dia tahu? Matanya ada ditutup terus karena filmnya horor, dia penakut. Sama seperti kalau guru seperti itu ya. Jadi usahakan pembelajaran itu yang menyenangkan. Kadang ada anak yang tanya, suasananya orang, buka pintu, nah, itu kayak susana. Jangan seperti itu. Nah, itu akan sebelum pembelajarannya suasananya seperti itu, bagaimana anak didik kita akan menangkap pembelajaran yang akan diberikan. Paling tidak kan bapak ibu gurunya tidak datang, dia dicari. Berarti dia adalah yang diidolakan. Masih terlalu lambat ya? Ya, permainan adalah salah satu contoh pembelajaran yang akan membuat pembelajaran mengasihkan. Seolah-olah anak itu pembelajaran 5 jam, itu dirasakan 1 jam. Itu kalau pembelajarannya mengasihkan. Tapi kalau pembelajarannya sifatnya horor, itu 1 jam kayak setengah abad. Ini adalah ketika bermain, gitu ya. Nah, ini ibaratnya congklak. Bermain congklak itu juga ada filosofinya. Bagaimana kita berhitung matematika, strateginya supaya kita mendapatkan hasil yang keunggulan yang banyak. Beban sodor pun sama. Ini bagaimana kolaborasi antara anggota dalam satu tim untuk mengalahkan musuh dengan mengumpulkan nilai yang terbanyak. Mengasihkan bukan? Terus ada lagi contoh pendidikan yang berpihak pada anak. Ada istilah berhamba pada anak. Ini bukan berhamba kita pada sang pencipta, bukan, tetapi bagaimana kita selalu menyediakan, memfasilitasi, memotivasi anak didik kita selayaknya dia itu anak kandung kita. Bukan anak kandung ibunya saja, tetapi orang tua. Jangan sebut seperti ibu kepada anak, tapi orang tua kepada anak. Karena apa? Di situ ada bapak. Seperti itu ya. Berhamba pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak. Kamu harus pandai, kamu harus bisa. Tidak semua anak itu sama. Mohon maaf. Lanjut saja karena berhubung waktunya cepat sekali. Ya, ini berpihak padanya ini didapatkan pengalaman dari Ki Hajar Dewantoro yang dahulunya itu ada di Belanda waktu itu, tidak salah. Di mana waktu itu ada musim salju dan Ki Hajar Dewantoro di situ pasti tidak ada punya pekerjaan. Dia hanya membuat artikel-artikel dikirimkan ke surat kabar yang ada di sana dan harus dikejar dengan target waktu. Kebetulan banyak target waktu yang mengejar dia, anaknya mengganggu sehingga dia terasa terganggu. Anak dibiarkan di luar, pintu ditutup, ternyata di situ musim dingin, musim salju waktu di Belanda itu. Ki Hajar Dewantoro baru sadar waktu salju turun itu ketika jendela sudah banyak salju yang menempel, sehingga dia teringat akan anaknya tadi. Dia cepat-cepat balik, diambil anaknya tadi, ternyata sudah dalam kondisi kedinginan. Nah, di situ ada rasa penyesalan. Saking menyesalnya, ada istilahnya itu
kowe bakal tak mulyake saklawase. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk pembelajaran saat ini, marilah kita berubah yang dari dulu menggunakan lidi pajak cetak. Nah, seperti itu, jadilah menjadi seorang guru yang diidolakan. Kalau dia tidak ada, kalau dia jam kosong, Bapak Ibu gurunya jam kosong, selalu dicari sama anaknya tidak merasa senang, susah, saya ditinggal ibu, Bapak guru saya cari penggantinya tidak ada. Nah, seperti itu. Tapi kalau saat ini kosong, boleh. Ya, ini adalah beberapa pada anak pendidikan itu senantiasa berpusat pada murid, bukan gurunya yang sebagai teacher centernya, tetapi student centernya. Guru bukan pusat perhatian, tetapi hanya sebagai fasilitator. Pesan kunci di sini adalah satu, kata menuntun, bukan menuntut, menuntun, dan juga mencapai keselamatan, kebahagiaan sebagai manusia, baik dia menjadi manusia secara pribadi maupun anggota masyarakat. Itu adalah pesan kunci dari pendidikan filosofi pendidikan Gajah Dewata. Menuntut saat ini bisa diwujudkan dalam bentuk kolaborasi, kerjasama antar guru dengan siswa, guru dengan teman sejawat, guru dengan kepala sekolah, guru dengan pengawas dan sebagainya. Ini reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif. Saya yakin kalau untuk yang kaula muda, kreatif, inovatif itu pasti masih semangat. Tapi kalau yang Yusuf pun sepuh, mungkin masih tetap semangat. Harusnya masih tetap semangat. Selamat dan bahagia itu diwujudkan dalam building. Ya. Selamat dan bahagia itu tujuan akhir. Nah, ya, guru dan murid berkolaborasi seperti yang saya sampaikan dulu tadi ya. Seperti itu. Murid dan guru merdeka belajar, tidak berarti kita membebaskan anak, tidak. Ada kata menuntun tadi, bebas tapi ada koridornya untuk mewujudkan yang student well-being, student yang mempunyai soft skill. Ini ada tabelnya, masa lalu itu ada pendidikan yang menuntun, untuk masa kini ada kolaborasi, reflektif, kritis dan sebagainya. Masa depan adalah peserta didik yang humanis, selamat, bahagia dan mempunyai soft skill. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Setiap orang bisa menjadi guru dan rumah itu bisa menjadi sekolah. Mungkin jadi bila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.